Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna yarda wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Wa ba'du fa inna asnal kalami kalamullah khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalatun kullu dhalalatin fin. Ikhwan wa akhwat rahmatillah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita muji Allah Jalla Jalaluhu dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita ya dalam menimba ilmu agama, hadir di majelis ilmu di sela-sela kesibukan kita dalam perkara dunia kita. Ya, ini adalah nikmat yang Allah Jalla wa ala berikan kepada kita untuk di antara badlul asbab, mengambil sebab ya untuk mendapatkan atau menjadi orang yang berilmu dengan belajar ilmu ya, belajar ya, di dalamnya hadir majelis ilmu, belajar ya untuk mendapatkan ilmu ya dengannya kita menjadi orang yang alim. Ya. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad SAW, Allah Jalla wa'ala perintahkan, Kul Rabbi zidni ilman. Ya, Allah berfirman, wahai Muhammad, ya katakanlah, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu, rizki yang berupa ilmu. Ya, maka ulama menyebutkan, lau anna ya, syai'an asyraf, lau, lau kana asyraf minal ilm, kalau ada sesuatu yang lebih asyraf, lebih mulia dari ilmu, maka la amarallahu nabiyahu ya yas'alal mazida minhu, maka niscaya Allah perintahkan nabinya untuk meminta hal demikian. Namun ternyata yang asyraf adalah ilmu. Ya, nabi kita diperintahkan Allah Jalla Jalaluhu untuk meminta tambahan ilmu. Maka juga kita harusnya demikian. Kita meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, rizqan thayyibah, wa amalan mutaqabbala. Kalau Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam dapatkan ilmu, mudah mengamalkannya, ya, dan amalan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Ini cita-cita Urwah bin Zubair, dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa-doa mereka. Yang dia berkata, "Ya wa umniyati, cita-citaku adalah an akuna aliman amilan ya'khudun nasu anni kitabullah wa an akuna fil akhirati biridallah wa akhdhu bi jannatih." Ya, aku ingin menjadi orang yang berilmu, kemudian mudah mengamalkan ilmu, ya, kemudian manusia mengambil ilmu dariku, berdakwah dia. Karena kita nggak mungkin diam, masih berdakwah pada keluarga, pada istri, ya, kepada anak-anak, ya kan, pada semuanya, dari kerabat, berdakwah nggak mungkin kita diam. Ya. Kemudian Allah Jalla wa'ala memberikan kepadaku kemudahan, diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam jannah. Ini cita-cita luar biasa. Ya, dan kita juga berharap agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mendapatkan ilmu dan mudah mengamalkan ilmu di sisa umur yang Allah berikan kepada kita. Ya, umur yang Allah berikan kepada kita. Di tengah-tengah ya orang-orang yang telah mendahului kita, ya dia ingin hidup kembali dan dia ingin beramal saleh yang sudah tidak bisa beramal saleh. Nah, Abdullah bin Mughaffal, dia seorang sahabat ya, sahabat ya. Dia ada seorang sahabat, dia berkata, ya, manusia bertanya tentang mata sa'ah, mata sa'ah. Mughirah bin Syu'bah, Mughirah bin Syu'bah. Ya, Mughirah bin Syu'bah. Dia berkata manusia bertanya tentang mata sa'ah, kapan hari kiamat, kapan hari kiamat. Wa'lamu anna man mata qamat qiyamatuhu. Ketahuilah oleh kita semuanya bahwasanya seorang itu kalau sudah meninggal maka kiamatnya datang padanya. Dia sudah tidak bisa lagi beramal saleh. Ya, oleh karenanya semangat kita beramal saleh di tengah-tengah fitnah, zaman fitnah. Ya. Amal soleh apa aja? Kemarin kita dinunukan ya semangat beramal soleh. Ya, bukan sekedar hadir majelis ilmu, ramai majelis ilmu, semangat beramal soleh. Apapun yang potensi yang kita bisa lakukan beramal soleh. Ya, karena kemarin ya, tadi jam 9 pulangnya, jadi sampai sini siang. Karena ada acara makan durian. Durian Pak. Alhamdulillah tidak apa-apa. Ingat-ingat Ustaz. Pemilik pohon, ada pohonnya di sana. Kebun. Ya Allah. 5 rasa kita rasa. Ada 5 rasa ternyata ya durian. Ada montongnya juga, ya Allah. Nikmat insyaallah. Beramal saleh, apapun amal saleh semangat ya. Ya. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah mudah melakukan amal saleh tersebut ya. Dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita.
Dan kita nggak tahu apakah amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Tahunya nanti ketika di akhirat, dan itu tanda orang yang bertakwa, ya. Namun kita berusaha untuk memenuhi syarat diterimanya ibadah, ikhlas karena Allah Jalla Jalaluhu, dan ini berat. Bagaimana Sufyan Ats-Tsauri menyebutkan ma'alastu syai'an asyaddu ilayya minal an-niyah li'annaha tanqalibu alayya. Tidak ada sesuatu yang berat bagiku, kata Sufyan Ats-Tsauri, kecuali niat, karena niat itu berubah-ubah dalam jiwaku. Yang kedua, mutaba'ah, ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kita berusaha untuk diterima amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan pastikan ketika diterima seorang hamba meskipun amalannya kecil, sekali sujud sebagaimana Ibnu Umar berangan-angan untuk hal demikian, maka dia dipastikan bertakwa. Dan Allah berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Allah menerima amal ibadah itu hanya dari orang yang bertakwa, dan itu tahunya kita nanti ketika di akhirat diterima apa enggak amal ibadah kita. Kita usaha sekarang, Pak. Sehingga para sahabat Nabi SAW juga nggak tahu apakah amal mereka diterima Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mereka dalam kaul, perkataan, akwal, kataan mereka yang sangat banyak berangan-angan agar ibadahnya diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Ibnu Umar berkata, ya, kata Ibnu Umar, "Lo alim tu an Allah taqabbala minni sajdatan wahidatan aw sadaqatan dirhamin wahidin, ya lam yakun ghaibun ahabba ilayya minal maut." Ya Allah Azza wa Jalla yaqulu innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ya, seandainya aku mengetahui amalanku diterima Allah Subhanahu wa taala meskipun sekali sujud. Padahal Ibnu Umar nih sampai dikatakan orang apa ya, seperti gila gitu. Padahal dia enggak gila. Saking semangatnya beramal saleh, menjalankan sunnah Nabi SAW. Bahkan dia pernah naik di gentengnya Hafsah untuk melihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW buang hajat. Saking demikiannya semangatnya Ibnu Umar. Karena Hafsah ini adalah saudarinya. Karena keduanya anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian juga Ibnu Umar disebutkan ketika kami belajar fikih sama Ustaz Fahrudin di Jogja, kita mulazamah di sana. Beliau menyebutkan Ibnu Umar itu kalau dia singgah di satu tempat kencing karena dia melihat Nabi SAW kencing di satu tempat tersebut. Ini sampai demikiannya cintanya kepada sunnah Nabi SAW. Semangat beliau. Sehingga Ibnu Umar diberikan wasiat oleh Nabi SAW ketika akhadha Rasulullah biman kibai, Nabi SAW pernah memegang pundakku. Maka Nabi SAW bersabda, ya, apa kata Nabi SAW? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Jadilah engkau wahai Ibnu Umar di dunia seperti orang yang asing atau orang yang musafir. Ya, karena orang asing musafir itu nggak akan pernah tinggal selamanya di tempat tersebut, dia pasti akan pulang ke negeri sungguhnya. Negeri kita adalah akhirat kita, surga yang kita tuju. Cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ Ibnu Umar semangat terus beramal saleh. Terlebih Nabi kita Muhammad SAW mendukungnya, memegang pundaknya. Ya, wakana Ibnu Umar yakul, sejak itu Ibnu Umar berkata, ini motivasi buat kita semua. Sahabat aja Pak dijamin masuk surga. Allah ridho dalam Al-Quran, masih mereka semangat beramal saleh. Kita nggak ada jaminan. Allah ridho kepada para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Ya, itu dia disebut dalam Al-Quran. Ya, tapi tetap mereka beramal saleh. Gak bangga terhadap nasab, terhadap tazkiyah. Ya, Rasul, gurunya. Ya, sampai beliau berkata, ya, seandainya aku tahu amalanku diterima Allah Subhanahu wa taala meskipun sekali sujud, padahal banyak sujudnya. Semangat beramal saleh, salat malam luar biasa. Ya, kalau hari Jumat hubungan badan sama istri karena pahalanya besar, setiap langkah kanan satu, kiri satu, dihitung setahun pahala, puasa penuh setahun pahala, salat malam penuh, tapi penuhi syaratnya. Hari Jumat hubungan badan, ini orang yang kuat. Jangan dipulkan mainan di luar, ya sama istri hari Jumat, lemes. Ini baru cita-citanya poligami. Gimana? Ayo kita semangat beramal saleh, karena ini kabar luar biasa dari Nabi SAW, hadis yang sahih. Di antaranya itu. Nah, dan Allah Subhanahu Wa Taala terima amal ibadahku sedekah yang kecil, sedekah yang sedikit, 1 dirham. 1 dirham itu zaman itu kecil ya, walaupun dikalkulasikan sekarang besar 4,25. Tapi saat itu 1 dirham itu 1 dinar atau dirham kecil. Sayun yasir, kolil, kecil. Ya, maka apa katanya? Tidak ada angan-angan yang aku angankan saat itu, artinya aku siap mati. Kenapa? Karena Allah menerima amal ibadah meskipun kecil, sedikit, itu tanda orang yang bertakwa. Dan orang bertakwa jaminannya sorga. Coba Fudhalah ibnu Ubaid juga demikian mengatakan, dia lebih sukai
daripada dunia dan seisinya kalau amalannya itu diterima meskipun mithqala dzarratin min habbatin. Mithqala habbatin min dzarratin, satu sekecil dzarrah terima. Ini banyak kaul-kaul para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga peta para tabi'in dan demikian. Semangat beramal saleh. Oleh karenanya ya apapun amal ibadah tersebut ya terlebih taklim ya taklim itu adalah bukhulnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala di sana ya rezekinya Allah Subhanahu wa taala bukhul pengikat perangsang untuk mendapatkan rahmatnya Allah kemudian apa namanya rezekinya Allah maka siapa yang masih ada hutang gitu ya hadir sering Pak majelis ilmu ya Allah akan bukakan rezekinya karena bukhulnya di sana bukhul rezeki maka bawa anak-anak istrinya semampu kita lah agar mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala karena malaikat berkata Allah maghfir Allah marhamhu Allah ampunkan dosa mereka, Allah rahmati dia. Didoakan oleh para malaikat. Ini kenikmatan yang luar biasa. Kalau anak nggak terlalu ini ya, kalau sama anak-anaknya terlalu ya pokoknya bawalah anak. Allah dapatkan keberkahan seluruhnya Allah amin. Yuk kita lanjutkan bacaan kita min ajibid doa, keajaiban doa, yakni sampai kepada pembahasan ya man tawakkal 'ala Allah kafah. Siapa yang dia bertawakal kepada Allah, Allah cukupin dia. Ya, man tawakkal 'ala Allah kafah dalam kitab min ajaibid du'a. Siapa yang dia bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi dia. Makanya di antara doa yang Nabi SAW ajarkan waqala Abu Isa Tirmidzi haditsun hasanun sahih, hadisnya hasan sahih yaitu ya idza kharaja min baitihi jika seorang dia keluar dari rumahnya kemudian dia berkata bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah maka apa? Diberikan hidayah, dikatakan kepadanya diberikan hidayah. Kau telah diberi hidayah, engkau telah dicukupi dan engkau telah dilindungi. Wa tatalaha lahu syayatin dan syaitan menghindar darinya. Ya, kemudian syaitan akhir yang lainnya berkata kepada syaitan yang lainnya, bagaimana Anda kalian bisa menggoda seseorang yang dia sudah diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala, sudah dicukupi dan sudah dilindungi. Maka baca ini setiap keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Ya, ini diantara doa keluar rumah. Ajarkan kepada istri, anak-anak, setiap keluar rumah, keluar pondok. Ya, anak kita ajarkan juga ke santri kita di Suwaran. Kalau anak ngisi kan jadwal anak ngisinya tuh setiap subuh Jumat. Kecuali kalau hari libur enggak. Rutin setiap subuh Jumat. Kita ngajar di sana anak-anaknya. Diantaranya doa-doa ini. Meskipun keluar dari Suraya, dari asrama ke masjid baca doa ini dan juga tetap baca doa menuju masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nuran, fi lisani nuran, fi sam'i nuran. Minta cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala nuran. Tetap dibaca ketika masuk masjid juga dibaca meskipun misalnya ya hari-harinya ke masjid. Ini doa-doa yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, buah hasil ya mengikuti ittiba sunnah Nabi SAW maka Allah cintai seorang hamba. Ini coba lihat bagaimana buah hasil tawakal kepada Allah, Allah kafahu. Allah akan cukupkan dia. Maka Allah berfirman, wa ma yatawakkal Allah fahuwa hasbuh. Ini sering kita hafal ayat ini. Siapa yang dia tawakal kepada Allah maka Allah cukupkan dia. Bahkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya juga Al-Bukhari dan Muslim kata Nabi SAW man uh, apa law annakum tatawakkaluna Allah haqqa tawakkulih la razaqakum ma yarzuqut tayr taghdu khimasan taruhu bitonan. Jika kalian itu bertawakal kepada Allah sebagaimana tawakalnya burung, Allah akan berikan rezeki betul-betul tawakal. Ya ini seperti tawakal burung gitu ya. Allah akan berikan rezeki kalian sebagaimana burung. Taghdu khimasan taruhu bitonan. Betul-betul tawakal. Tawakal itu Pak kita badlul asbab, mengambil ada sebab. Walaupun khilaf di antara ulama, di antaranya gurunya Imam Syafi'i membuat perseturuan di antara Imam Syafi'i karena perseturuan yang begitu syadid, begitu keras sehingga Imam Syafi'i meninggalkan gurunya. Tapi habis itu udah enggak memikirkan, enggak dendam kusumat seperti mak lampir enggak. Ya dia hilangkan setelah itu dia gembira, dia datang lagi gurunya enggak dendam dia, enggak apa namanya seperti kita-kita itu dendam. Ya, berseteru karena Imam Syafi'i berpendapat kalau tawakal itu ada mengambil badul asbab, mengambil sebab, harus usaha sebagaimana burung keluar. Kalau gurunya Imam Malik enggak. Kalau sudah betul rezeki yang Allah berikan meskipun aku enggak cari, enggak kerja pasti akan datang ke rumah.
tinggalkan. Ternyata Imam Syafi'i saking senangnya dapat hadiah membantu orang, dia pun bawa kurma ke rumahnya Imam Malik. Ah, bener kan pendapatnya Imam Malik. Dia nggak lupa perseteruannya. Kalau sudah rezeki datang ke rumah, walaupun ulama sepakat badlul asbab. Jangan contoh ya. Kok seperti Imam Malik. Kan gurunya Imam Syafi'i, santai di rumah. Ngetek, 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 ngetek. Nanti kalau jodohnya datang, datang perempuan ke rumah. Enggak datang-datang. Jomblo terus tuh. Ya, ya gitu ya. Tapi kita doakan, ini mustajab doa di sini. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala berikan yang hadir di sini. Ya jodoh yang soleh-soleha yang belum menikah. Yang sudah menikah mudahan nggak dapat lagi lah. Cukup satu aja. Ya, cukup satu aja lah. Habisin yang satu. Ya Allah berkah. Bimbing gitu ya. Kalau saya cita yang aneh-aneh Pak. Setiap hari Jumat aja lemah. Gimana tuh? Hari Jumat lemah. Kalau jalan ke amal naik sepeda, keletak, 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 kuat. Angkat besi kuat. Hari Jumat lemah. Udah ngaku salafi. Ini Pak target. Karena amal soleh besar. Kecuali orang yang ada udur. Seperti jauh dari istrinya. Kan mudah-mudahan juga hadisnya umum. Karena ulama menyebutkan ada umumnya. Tapi kalau lepas dari khilaf, namanya khilaf itu mudah-mudahan ya kan. Kalau lepas dari khilaf hubungan badan. Tapi kalau ada khilaf sebagian ulama menyebutkan termasuk hadisnya umum sebagaimana Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Berarti termasuk yang bujangan juga dapat. Tapi kalau secara maknanya man ghassala yaumal jum'ati wa igtasala itu au jama'a zaujatahu, yaitu hubungan badan. Ya tapi yang mudah-mudahan yang jomblo dapat juga lah. Mandi mandi besar. Tapi itu khilaf pendapat. Pendapat ini kadang benar kadang salah. Lepas dari khilaf lebih abdol, lebih utama. Gak ada keraguan-raguan yaitu hubungan badan bagi yang sudah nikah. Aman sudah selesai. Gak ada keraguan-raguan. Iya kalau namanya khilaf iya benar ya salah. Karena pendapat ulama. Dan ulama tidak tersalah dia dapat pahala dua kalau benar. Kalau salah dapat pahala satu. Kita ngikutin enggak. Nah itu dia ya. Makanya kalau ada khilaf itu khuruju minal khilaf itu aula. Itu ada kaidah. Kalau ada khilaf begitu banyak keluar dari khilaf itu lebih aman. Ya, lebih aman berdasarkan lafaz hadis gitu Pak ya. Dari sinilah Imam Asy-Syafi'i berkata, ada dituangkan dalam syairnya tentang hebatnya ketawakalnya Imam Malik. Dia berkata, "Tawakkaltu fi rizqi 'ala Allahi khaliqi wa aiqantu an Allah syakara rizqi wa ma yakum min rizqi falaysa yafutuni wa in kana fil bihari al-awamiki sayati bihi Allahul 'azim fadlihi fa fi ayyi syai'in tadhhabuna hasratan faqad qasama ar-rahman rizqal khalaiqi." Aku sungguh yakin kepada rezeki yang Allah bagikan rezeki tersebut kepada seluruh hambanya. Aku enggak merasa khawatir dengan rezekiku. Ini juga kita tawakal juga luar biasa ini tawakal ya, pelajaran tawakal. Ya, walaupun kalau sudah betul rezekiku, jodohku, meskipun berada di dasar lautan pasti akan datang kepadaku. Ini luar biasa nih. Maka untuk apa lagi jiwa ini gundah gulana memikirkan masalah rezeki? Kita sering sampaikan nih. Ya semua kita sampaikan masalah rezeki. Kadang-kadang kita terlalu berlebihan, khawatir terhadap rezeki. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan wafatkan seorang hamba sampai rezekinya sudah dicukupkan seluruhnya. Ada cerita kan yang diceritakan oleh Syekh Abdul Razak, dia meninggal, dinyatakan meninggal, dia jatuh dari sumur. Ternyata dia hidup lagi, dia naik lagi karena rezekinya ada, masih dia makan roti. Setelah makan roti selesai. Maka para ulama menjelaskan meninggal gitu ya. Para ulama menjelaskan kalau masih ada rezeki antum, Allah nggak wafatkan antum. Ya, kalau sudah meninggal itu udah rezekinya habis, sudah nggak ada. Ya, ulama juga ya, dalam kitab Al-Hayawan ya, menyebutkan ada rezeki kita nggak terbang. Ada rezekinya orang makanannya makhluk terbang. Seperti apa? Cicak, wazag, wazagun makanannya nyamuk terbang Wak, bisa di hop hop dapat. Kita jalan ya ambil kayu bakar, hari ini bisa. Ya Allah luar biasa rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa jualan laku. Sekarang nih di antara ciri tanda hari kiamat itu akhir zaman itu kalau jualan laku, manfaatkan. Jadi tanda hari kiamat enggak semuanya buruk. Ada kebaikan di antaranya kalau jualan pasti laku. Cuma sekarang nih, kalau jualan pasti laku tuh. Rame gitu. Jualan aja antum. Susu kurma kah? Kurma Ya antum yang lainnya, kurma ajwa apa gitu nah. Ya laku insya Allah. Ya asal yakin, nama tawakal berusaha. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk himasan taruh bitonan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Allah akan berikan kalian rezeki kalau bertawakal, betul-betul tawakal seperti burung. Tadhu khimasan, kata ulama menyebutkan tadhu khimasan, yaitu tadhabu awalan nahar, ya khaliyatan butunuha min syiddatil ju'. Dia itu keluar di pagi hari, di awal-awal hari, perutnya udah kosong. Itu burung. Dia nggak ada simpanan kulkas, nggak ada. Kayak kita. Bang banyak nggak ada. Besok habis, besok cari lagi. Terus anak-anaknya banyak. Suaminya pergi, nggak ada. Hebat dia. Tawakalnya nggak ada ngeluh-ngeluh. Ya kita malu ya. Oh, ya Allah, kita kan kalau ngambil pelajaran dari makhluknya Allah di sekitar kita, ya Allah, ini ternyata untuk apa kita takut? Betul Imam Syafi'i. Ya, dia pergi dalam keadaan lapar perutnya, kosong perutnya, khaliyatan butunuha min syiddatid ju'. Dia tuh betul-betul kosong perutnya, gak ada makanan. Kalau kita kan bangun pagi, ya ada yang traktir, ya kan, wah, ayo banyak, burung gak ada yang traktir. Ya, kayak kita dinunukan makan terus, ya. Paling udah kenyang sekali, udah makan, kasih makan, sayang makan. Ayo Umer makan, ada sama Umer. Dari pondok jarang makan kan, makan terus. Tapi durian saya cenggol, Mer, ingat-ingat Mer, durian. Karena nggak kenyang kan. Ya, ingat juga lah, wala tusrifu kan. Berlebih-lebihan yang bahaya. Kemudian wa taruhu bitonan, apa taruhu bitonan? Ta'udu akhiran nahar mumtali'atan butunuha min li'annaha qad syabi'at. Pulang sore hari kerja gitu ya. Pulang sore hari burung nih dalam keadaan perutnya udah penuh karena qad syabi'at, kenyang. Besoknya gitu lagi, Pak. Ini kalau kita ikut konsep ini luar biasa. Tenang, jiwa kita tenang. Jadi kalau antum lihat ada orang kaya, orang mau apa namanya, apa mobilnya mewah gitu ya. Kayak kemarin kita dijemput, mobil bisa buka sendiri di atasnya. Buka, buka tanpa diperintah, kita pakai manual kan, dia buka, buka jendela sebelah kiri, buka. Oke, bilang, wih, kayak robot mobilnya. Kita baca, labbaik innal aisha isul akhirah. Ya aku penuhi panggilanmu ya Allah. Tidak, kehidupan yang paling baik adalah akhir. Tenang jiwa kita. Hisabnya lebih panjang, hisab kita tidak begitu panjang. Tenang aja. Kan sama-sama jalan juga, walaupun ya sama lah modelnya, sama jalan juga. Syukur kepada Allah, mudah diberikan rezeki berupa ilmu dan amal. Itu nikmat luar biasa. Karenanya kita semangat ya, beramal soleh, lihat orang yang di bawah kita. Yang lihat orang yang di atas kita. Ya kita bersyukur dengan hal ini demikian. An Abi Balja Al-Fazzari qala, dia berkata, Amar al-Hajjaj ibnu Yusuf bi rajulin kana ja'ala ala nafsihi dan dhafara bihi ayaqtulahu. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi memerintahkan kepada pengawalnya untuk mencari seseorang yang ketika seorang itu didapatkan maka dia akan membunuhnya. Wah, tawakal kepada Allah. Dari judul di atas, man tawakkal 'ala Allah kafahu. Allah akan cukupi dia siapa yang bertawakal. Falamma adkhala alaihi takallama bi syai'in fakhalla sabilahu. Tatkala orang tersebut sudah didapatkan, ini Hajat mau menggal kepalanya orang tersebut. Maka tiba-tiba dilapangkan jalannya. Dibiarkan jalannya gitu ya, dilapangkan, enggak dibunuh. Faqila lahu, dikatakan ai syai'in qulta. Oh, mengucapkan apa? Ternyata dia komat kamit berkata, itu zikir kepada Allah. Komat kamit dia. Apa yang kau katakan? Allah tadinya marah, Allah gerakkan jadi lembut Hajat bin Yusuf yang membunuhi kaum muslimin. Bisa dilembutkan Allah Jalla wa'ala hatinya. Tentunya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah Jalla wa'ala kalau kita minta kepada Allah Jalla Jalaluhu. Fa'alu lima yurid. Ya qala, maka dia berkata, qultu ya Aziz, ya Hamid. Dia ternyata memuji Allah, ya Aziz yang Maha Perkasa, ya Hamid, ya pujian bagi Allah, ya Dzal Arsyil Majid yang memiliki, ya Dzal Arsyil Majid yang memiliki arsy yang mulia. Asrif anni syarra kulla jabbarin anid. Ya Allah, jauhkan dariku sesuatu makhlukmu yang jabbar, anid, yang terlalu berlebih-lebihan. Dia berdoa kepada Allah, tetap dia berdoa meskipun sudah nggak ada harapan, ya dia tetap berdoa kepada Allah. Buah hasil tawakal kepada Allah. Nah, kalau sudah waktunya mati ya mati. Tenang dia berjalan. Maka Allah Subhanahu wa taala bebaskan dia. Ya, bebaskan dia dari pembunuhan. Luar biasa nih, kalau kita sudah seperti ini, sudah kalap kita sudah. Oleh karenanya kita diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah, tapi tetap mencari sebabnya. Di antaranya apa? Doa. Ya, doa. Dan banyak cerita-cerita para ulama ini demikian memotivasi kita
eee, untuk semangat dalam hal apapun yang belum kita dapatkan. Tentunya dengan usaha, berdoa kepada Allah. Sampai seorang, dai ketika dia berdakwah, ya dia berdoa dulu kepada Allah, "Ya Allah, mudahkan dakwahku diterima dan mudahkan untuk mengamalkan ilmu yang kau sampaikan, mudahkan diterima kaum muslimin." Doa, Pak. Jangan antum tentang berdoa semua kepada Allah. Ya, sampai anak-anak ya, anak-anak kalau di santri apa, di pondok pesantren nakal gitu ya, nggak usah ribut-ribut, dimarahin, dipukul, nggak usah. Ya, antum sebut siapa namanya, antum bawa dalam salat malam antum, untuk diberikan hidayah. Ini luar biasa, apalagi sudah besar, gitu ya. Seperti Ustaz Ainur Rafiq ya, Ustaz Ainur Rafiq itu luar biasa. Kita banyak baca-baca biografinya. Dulu kita kalau ngubungin beliau, kita di Tarakan tuh nggak ada waktunya kecuali jam 3. Jam 3 atau jam 2 ini tanya Pak Abdul Muin. Dulu-dulu kalau kita hubungin dia, pasti kita dulu kajiannya kan kajian ini bisa nggak kasih pakai telepon kita dulu ya Allah. Sah, orang mudah. Waktunya jam 2 malam atau jam 3 malam. Ternyata kalau ada santri-santri yang nakal, Pak, itu dia cuma minta namanya. Siapa? Mana namanya? Panggilkan ke Pak. Setor Kak saya namanya siapa? Lengkap sama binnya gitu. Dia ternyata doakan di sholat malamnya dalam sujudnya. Antum mestinya gitu coba. Dan kita nggak rugi doakan orang. Ini pendidikan dan ini nggak didapatkan dalam SPD-SPD yang lainnya, yang bukan Islam, nggak didapatkan. Ini didapatkan dalam ya dalam apa kaul para ulama, pendidik ya, muallim pendidik. Apalagi orang yang dia gandrung kepada kitab-kitab para ulama, maka dia menjadi pendidik dan dia lebih daripada pendidik yang memiliki titel misalnya, titel dunia misalnya. Doakan dalam sujud antum. Maka nggak akan rugi, Pak. Karena dalam hadis Imam Muslim disebutkan apa? Walaka bimislin. Qala amin. Walaka bimislin. Maka malaikat muwakkal berkata, malaikat berkata, ketika antum mendoakan saudara antum tidak sepengetahuan dia, ya kalau dalam sholat kan tidak lihat, tidak dengar dia kan. Ternyata malaikat mengaminkan, Pak. Yang mengaminkan malaikat dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian dia berkata, walaka bimislin. Kau pun mendapatkan doa sebagaimana doa yang kau panjatkan kepada Allah untuk saudaramu. Jadi nggak rugi kita doakan orang. Ya Allah dia kayaknya setelah pentatang petenteng ya Allah. Marab misalnya. Di marab misalnya haram ya Allah kasihan keluarganya ya Allah kasih dia petunjuk ya Allah takut kepadamu ya Allah. Barang yang harusnya misalnya untuk instalasi tertentu 1 juta pakai kuotansi konsong dia naikkan ini haram Pak hasilnya marab namanya. Dapat temuan kalau BPKP itu. Dapat temuan itu nggak boleh korupsi. Kita Ahlussunnah harus terdepan dalam perkara demikian. Bukan kita yang masa jadi pelopornya, pelopor penipuan Allah musta'an. Mana ilmunya? Takutnya kepada Allah mana? Jangan-jangan cuma kaulnya salafi aja. Ya ilmu menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Kita sama-sama ingatkan. Nah, karena memang dapat, antum dapat, tapi nggak berkah. Mungkin ada nanti keluarga antum, anak antum sakit, dijatuhkan dan seterusnya. Ada tidak keberkahan harta. Ini penting kita sampaikan. Kita tumbuhkan rasa takut kepada. Kalau sudah disampaikan ya sudah lah. Perkara dia sama Allah, kita doakan dia ya Allah. Timbulkan rasa takutnya ya Allah kepadamu ya Allah. Hingga pondok pun tidak rugi kan, dengan perbuatannya. Nah gitu aja sudah. Karena kalau disampaikan tegur tatap muka dia membantah dan seterusnya malah jadi musuh ya Allah. Itulah manusia. Ya sabar kita. Enak Ustaz. Iya, sekarang enak. Dulu susah kita. Kita ingat waktu dulu. Dulu kita dakwah susah kalau ada tempat. Iya, kalau ada tempat udah syukur kita, Pak. Khotbah Jumat kalau disuruh ya Allah syukur kita ada tempat syukur kita ya Allah tahun 2005 dulu kita nggak punya tempat dulu masih di rumah kita dakwah di rumah kajian bahasa Arab dan seterusnya. Sekarang udah banyak tempat masjid nerima kita ya Allah mudah. Kaum muslimin mudah sekarang. Jangan lihat yang sekarang, yang dulu susah. Dulu kalau kita ngisi kajian enggak sudah dikasih tempatnya mudah. Sekarang sudah ada amplopnya lagi Pak ya subhanallah. Double-double, masih ngeluh aja. Allah musta'an. Kurang Ustaz. Kurang Ustaz ya aku kurang tuh. Dulu enggak ya Allah enggak ada gitu-gitu Pak. Bersyukur kepada Allah. Kepada Allah. Dulu cuma 3 orang, 4 orang gitu. Semangat kita tuh jauh dari Juwata datang dari mana-mana datang. Temunya di kota. 2005. Ingat betul tuh Pak Yusuf. Sedikit Salafi masih ajib. Siapa namanya? Si aneh dulu ya.
kajian di rumah, datang babinsa terus macam-macam apa gitu. Itu bukan teroris, sampaikan di kecamatan. Kita bukan teroris, kita bahkan membantah teror dan seterusnya gini-gini. Alhamdulillah terima mereka. Ada sebagian mereka yang kenal dakwah, ada sebagian kenal ya. Sekarang udah kita nggak sembunyi-sembunyi sebagaimana Rasul dulu sembunyi-sembunyi dakwah. Terbuka di masjid. Maka kalau sekarang Afan ada undangan kajian misalnya, kajian nih di rumah saya biasanya jadi kira apa lagi. Karena kita terbuka di masjid. Dan di masjid kita banyak, Pak. Syukur kepada Allah. Syukur gitu kan, tapi kita banyak ngeluh. Kita banyak ngeluh dan ada kualitas mendidik kadang males gitu ya, sering nggak masuk kelas dan ya Allah, la haula sedih kita kadang lihat. Nggak merasakan bagaimana susahnya dulu. Itu udah bedanya anak dulu sama anak sekarang. Maka sampaikan kepada anak-anak, kuatnya ya ilmu dan amal. Sampai ikut ikut dia kalau ikut dakwah ikut ya. Makanya Umar tuh saya bawa terus ikut biar dia tahu bagaimana susahnya perjalanan bawa terus. Tapi sekarang enak terus ya, makan durian terus kan enak terus. Dulu susah. Dulu pernah saya mau masuk pondok, kita ke Sekatak, Pak. Sekatak yang ada dulu lembahnya itu kita kalau hujan nggak bisa keluar, Fa subhanallah. Kalau hujan nggak keluar, saya berdoa saya satu malam, ya Allah jangan turunkan hujan. Tapi nggak boleh kan, rahmatnya ditahan. Tapi boleh aja kalau kepepet karena nggak bisa pulang. Signal hilang di lembah emas tapi datang sampai sana sore sampai sampai lokasi masjidnya kayu kalau kita mau ke WC itu ambil air dulu di sumur WC-nya WC cemplung nggak ada penerangan pakai genset ribut gitu nyamuknya banyak signal hilang jalanan lumpur ya itu jalan kanan kiri jurang ya Allah alhamdulillah bisa kembali kita bersyukur kepada Allah sekarang sekarang mudah semua ya maka kita semangat Pak ya untuk beramal soleh ya. Jangan banyak mengeluh, tawakal kepada Allah, usaha apa yang kita bisa lakukan, ya berdoa kepada Allah, ya kan? Kita ada usaha, adapun setelah kita usaha itu adalah semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tawakal yang sebenarnya. Maka Allah akan mudahkan segala urusan kita. Jangan putus asa dalam berdoa kepada Allah. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, berdoa terus kepada Allah. Hatta masalah anak-anak dan yang lainnya, terus doakan dia. Ya, terus doakan dia. Mungkin ini dapat kita sampaikannya, mohon kekurangan, bermanfaat motivasi untuk masalah kita seluruhnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.